Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Tapi ini doanya deh. Selamat pagi. HP-nya taruh dulu ya. Kalian keluarkan buku matematikanya. Hari ini yang nggak masuk. Kenapa deh? Oke ya deh. Tenang siapa itu? Ada. Anda Mas. Kemarin kan kita udah belajar tentang ini akar-akaran fungsi kuadrat. Nah sekarang kita akan belajar tentang titik potong sumbu dan titik puncak dari fungsi kuadrat. Oke. Jadi tujuan dari ini setelah pembelajaran ini kalian akan bisa menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y serta titik puncak dengan benar. Yang kedua, kalian akan membuat grafik fungsi kuadrat menggunakan titik potong sumbu x, sumbu y serta titik puncak dengan baik. Terus yang ketiga, kalian akan menganalisis siapa sih titik puncak sama titik potong fungsi kuadrat itu serta menentukan jenis ekstremumnya atau nilai maksimumnya atau minimumnya. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama tadi mengenal ya titik potong sumbu x sama titik potong sumbu y sama titik puncaknya. Terus kalian nanti akan berkelompok mengerjakan KKM. Terus kalian akan presentasi hasil, ada kuis sama refleksi ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, nomor 1, berapakah nilai A, B, C dari fungsi kuadrat fx sama dengan min 3x kuadrat plus 5? Kemarin ayo siapa yang bisa? Nilai A-nya dulu deh. Nilai A-nya siapa? Min 3x kuadrat plus 5. Oke, betul. Kalau yang B-nya? Betul. Yang C-nya? 5. Betul. Bagus. Yang kedua, kalau dari dua gambar ini, gambar 1A sama 1B, kira-kira yang A lebih dari 0 berarti yang mana deh? A lebih dari 0 kemarin gimana kurvanya? Terbuka ke? Atas. Ya, A lebih dari 0 terbuka ke atas. Berarti kalau gambarnya aksis di satu titik A atau titik B? Betul ya. Jadi karena A lebih dari 0 itu kurvanya terbuka ke atas, maka adalah gambar 1 titik B. Terus kalau A kurang dari 0 kemarin kurva terbuka ke? Oke, berarti gambarnya ya 1 titik A. Lah, rumus diskriminan. Masih ingat gak? D sama dengan? B kuadrat min 4. B kuadrat min? 4. Oke, betul. Nah, dari tiga gambar ini, yang dia lebih dari 0. Kemarin sifat lo ya ada. Grafiknya yang mana? Dia lebih dari 0. Dia lebih dari 0 akarnya? Dia lebih dari 0. Dia lebih dari 0 akarnya gimana kemarin? Di 2, 1 atau 0? Ayo. 2B. Ya, 2B. Betul sekali. Jadi kalau dia lebih dari 0, dia berarti mempunyai akarnya itu di 2 tempat ya. Berarti dia memotong di 2 tempat sumbu X. Berarti jawabannya adalah 2B. Kalau dia sama dengan 0, yang mana berarti? Dia sama dengan 0. 2A. C, betul ya, 2C ya. Kenapa? Karena kalau dia sama dengan 0, dia kan persamaan kuadrat itu mempunyai akarnya cuma 1 ya. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia hanya menyinggung sumbu X di 1 tempat. Ingat itu loh ya. Terus yang terakhir ada dia kurang dari 0, berarti yang A. Yang A, oke, berarti karena dia kurang dari 0, dia tidak
ada yang kalau dari gambar ini deh, kira-kira kenapa sih kita harus belajar gitu? Ada yang mau jawab gak? Ini nih kalau gambar ini, misalkan ini Bu, kasih itu ya, misalkan gerbang itu tingginya pas dengan si truk, kira-kira apa yang terjadi? Nggak muat. Nggak bisa masuk dong ya kan? Nah itu salah satu contoh kenapa kita harus belajar titik puncak itu. Kalau misalkan ada arsitek mau membangun apa namanya kayak jembatan juga ini, kalau misalkan dia tidak mengukur tinggi jembatan tersebut, kan otomatis nggak bisa dilewati kapal kayak gitu ya. Kita belajar tentang itu. Terus secara ekonomi itu juga bisa digunakan. Kenapa? Karena kita bisa mengambil keputusan supaya kita bisa memperoleh keuntungan maksimal gitu. Nanti dengan syarat-syarat yang sudah ada. Gitu ya. Nah kita masuk ke materinya ya. Kemarin Ibu udah jelasin secara singkat sih. Ini berarti A-nya berapa deh kalau kayak gini? Ayo tadi kurvator buka ke bawah berarti A-nya. Ayo kurang atau lebih? Kurang. Atau kurang dari 0 ya. A-nya ini berarti kurang dari 0. Kalau dari kedua gambar dari gambar ini, titik potong sumbu X itu yang mana berarti? Titik potong sumbu X berarti di titik apa? Ini ada titik yang mana? Titik. Yang mana titik potong sumbu X? Sumbu X yang mana? Horizontal kan? Yes. Oke, berarti yang memotong sumbu X berarti yang ada di titik E. Oke, berarti yang mana? Simetri. Titiknya deh. Oh, C. Ada sumbu X yang mana ini kan? X2. Berarti yang memotong X2. ini ya di X1 ya termasuk benar. Yang lainnya? Ya betul ya. Dari oke benar ya. Yang memotong sumbu X itu X1,0 sama X2,0. Nah kalau dari dua titik ini kira-kira kalian bisa lihat ya kesamaannya apa? Ayo X1,0 X2,0 samanya binuan 0 ini kan berarti 0 itu siapa? Y. Berarti titik potong sumbu X itu Y-nya itu adalah sama dengan 0 atau fx ini sama dengan 0. Oke? Terus kalau titik potong sumbu Y berarti yang mana? Sumbu Y kan yang vertikal apa? Vertikal kan? Nah, yang memotong sumbu vertikal siapa deh? Oh, oke. Ini ya, 0,C. Berarti itu nilai X-nya berapa itu? 0 kan? Berarti titik potong sumbu C itu, sumbu Y itu adalah ketika X-nya itu sama dengan 0. Atau kita bisa katakan fx itu sama dengan Y sama dengan, kan kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 0 itu kan persamaan umumnya apa deh? Persamaan umum fungsi kuadrat apa? AX kuadrat plus BX. Karena X-nya 0 berarti A kali artinya F0 itu sama dengan C kan, berarti Y sama dengan C. Jadi kalau titik potong sumbu Y itu akan Y sama dengan C. Ini gampangnya. Oke. Terus ada yang namanya titik vertex atau titik puncak. Ini tadi kalian mengatakan bahwa dia grafiknya itu terbuka ke bawah, ya kan? Kalau terbuka ke bawah berarti mulainya itu dia mempunyai titik maksimal atau minimal? Maksimal kan? Apa? Karena dia ke atas kan, baru kalau misalkan dia ke bawah berarti kalau misalkan A-nya lebih dari 0 berarti dia mempunyai nilai maksimal atau minimal? Minimal ya, kayak gitu. Terus untuk rumus XP itu adalah kelihatan dari sini min B per 2A itu adalah sumbu simetri D, sama aja karena kemarin kan ibu bilang kan sumbu simetri itu membagi grafik itu menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, ingat ya, sama besar, sama panjang. Oke, jadi XP itu min B per 2A, sedangkan GP karena tadi kan XP nilai
ketika kita masukkan nilai XP ke dalam persamaan FXP ini, dia akan memperoleh nilai optimum atau nilai paling maksimum atau nilai paling minimum, oke, dari fungsi kuadrat tersebut. Paham nggak? Ya rumusnya itu, jadi nanti kita setelah ketemu XP, kita masukkan ke fungsi, dia akan ketemu nilai YP-nya. Paham? Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bang, nggak ada. Beneran nggak ada yang ditanyain? Belum ada ya. Nah ini nanti ada 3 kasus yang nanti 3 kelompok bakal membahas satu kasus ya. Jadi yang pertama itu tentang lintasan bola basket. Itu ada seorang pemain basket, dia melakukan bola kering, mau melemparkan bola kering. Nah ketika itu membentuk lintasan parabola. Fungsinya itu seperti yang di sini. Nanti kalian akan lihat di KKN-nya. Terus kalian akan menggambar grafik fungsinya, terus analisis lintasannya. Yang kedua tentang usaha QCT. Nah di sini nanti itu kalian akan mencari bagaimana sih kapan CCT ini akan untung, kapan dia akan rugi, dan lain-lain ya. Terus yang ketiga itu tentang jembatan Kota Baru. Kalau di ini juga masih sama seperti yang kasus pertama, dia mengenai lintasan. Jadi kalian nanti akan menganalisis lintasan parabolanya ya. Sekarang kalian berkelompok deh. Coba. Langsung. Kemarin saya acak dikit ini kemarin. Langsung deh, langsung aja. Ini ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 6. Iya, 6. Ayo langsung. Langsung deh. Ayo sekarang langsung pindah. Masih sama. Dengan orang yang sama ya, Mas. Di situ pokoknya tuh di kelas apa gitu di sini. Yang di situ deh. Di sini kelas itu. Langsung deh. Langsung. Ayo. Bola basket. Ini ya 1, 2, 3. Kelompok 4, 5, 6 kalian yang bagian kue. Usaha kue. Terus yang 7, 8, 9 berarti yang jembatan ya. Silakan kalian kerjakan deh. Baca dulu. Itu yang di lembar kalian cuma kasus kalian doang. Kalian itu kan ada 1 kan, itu udah berarti kalau ada 2. Langsung.
Jadi itu nggak nampilin semua di kertas kalian. Jadi sesuai dengan kasus yang harus kalian kerjakan. Baca dulu. Ini udah ada, tadi saya keterangannya apa di dia? Nah, udah terus ada lagi. Yes. Ini kan udah dia pernah tinggal di Ini Bu. Jadi kalian bikin daftar jadi udah sesuai dengan kasus yang harus kalian kerjakan. Jadi nggak semua itu loh. Itu cuma kasus ini aja berarti. Nah dari sini yang diketahui apa itu? Fungsinya mana? Terus nilai A-nya berapa? Nilai B-nya berapa? C-nya berapa? Terus gitu. Berarti diisi.
Ini kan tadi berarti kalian nyari apa? Sumbu titik kosong sumbu B, titik kosong sumbu B berarti nilai X-nya berapa? 0. Berarti kalau nilai X-nya 0 berarti ini apa ini yang kosong? Apa yang terjadi jika kita memberikan keduanya secara gratis? Berarti kalau X sama dengan 0 dia berarti dia ngasih kue-nya secara X siapa tadi? X-nya berapa? X siapa? X siapa? Di sini. X itu siapa? Harga kan? Berarti kalau X-nya 0 berarti dia ngasihnya gratis dong orang-orang dia nggak? Betul. Berarti kalau misalkan kayak gitu, dia hasil memperoleh nilai Y-nya berapa? Ini berapa semua? Ini baca lagi karena keuntungan bisa berarti tahu nggak? Yes. Z itu adalah apa tadi Z-nya? Z-nya kan keuntungan kan? Berarti kalau negatif berarti dia yes, gitu ya. Ini yang kedua kalau gitu aja. Ya dari awal kan pasti satu karena dia ada sama dengan nol. Karena kalau misalkan dia sama dengan nol dia dikalikan dengan satu berarti nolnya itu kan bukan beda kan? Kenapa dia harus dipakai di awal? Karena dia dikalikan dengan satu, fungsinya berarti jadi kalian dapat itu matematika di sana.
Kasus satu. Udah kali ya, udah. Kasus 2 udah sampai grafik. Kasus 3, bentar ya. Kasus 3 udah ada yang sampai grafik belum? Udah kan? Iya udah. Berarti silakan yang udah boleh maju deh presentasi dulu. Ya. Yang biar Udah kasih selesai. dulu. Yang satu. Sampai grafik. Udah, sampai grafik dulu. Udah bersihin. Dan apa? Lihat dulu ya temennya sampai grafiknya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Ibi dan Dunia. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dawan Pratama, Mulakan 26. Yang pertama yaitu mengamati dan mengidentifikasi. Yang pertama soalnya yaitu informasi apa yang diketahui dari soal di atas. Soalnya yaitu H dalam kurung P tutup sama dengan min T kuadrat plus 4T plus 5. HT-nya H adalah ketinggian bola dan T adalah waktu. Sedangkan T di sini adalah waktu dalam detik. Terus nilai A-nya yaitu didapatkan min 1 dan kurva parabolanya terbuka ke bawah, menunjukkan bahwa parabola mempunyai titik puncak yang minimum. Kenapa nilai A-nya bisa 1 dikarenakan HT sama dengan min T kuadrat plus 4T sama 5 itu sama dengan seperti fx kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Nah makanya min T itu dianggap sebagai x, makanya T karena sendirian itu dianggap sebagai nilai A-nya min 1. Setelah itu nilai B-nya itu 4 dan nilai C-nya 5 dan nilai diskriminan itu sesuai dengan rumus Min 4 iya, min 3 kuadrat. min B kuadrat ya, min kuadrat plus Min B B kuadrat kuadrat min plus 4AC. 4AC. Setelah itu nilai D-nya itu dimasukkan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 dikalikan 5 sehingga menghasilkan 36. Artinya parabola itu memotong sudut X di 2 titik. Apa yang ingin kita temukan dalam permasalahan ini? Dalam gambar grafik seperti kuadrat itu waktu saat bola mencapai tertinggi, ketinggian bola T sama dengan 0, ketinggian maksimum bola. Menentukan titik potong sumbu min Y. Titik potong sumbu Y adalah titik di mana grafik memotong min Y, yaitu saat T sama dengan 0, disingkat T sama dengan 0 ke dalam dan dalam T sama dengan T. Apakah 2 tambah 4T tambah 5. Maka penyelesaiannya yaitu T sama dengan min T 2 tambah 4T plus 5. Setelah itu karena T-nya kita sama dengan yang 0, maka T-nya itu kita masukkan sebagai nilai angka 0. Jadi kan 0 sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 ditambah 5, maka hasilnya 5. Jadi titik potong sumbu min Y adalah 0,5. Maknanya apa artinya dalam konteks lintasan bola? Tinggi awal bola adalah 5 meter. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan titik potong di sumbu X. Titik potong sumbu X adalah saat HT sama dengan 0, saat bola menyentuh tanah. Ya. Terus kita masukkan di penyelesaiannya HT sama dengan 0, lalu
5 sama dengan 0. Terus kita faktorkan, yaitu ketemu X plus 5 sama X min 1. Atau dengan kata lain, T plus 5 sama T min 1 sama dengan 0. Yaitu bisa kita temukan T1 nya itu 5 dan T2 nya adalah min 1. Lalu kita masukkan di titik potong sub X. Titik potongnya yaitu 5,0 dan min 1,0. Lalu kesimpulannya yaitu T harus bernilai positif karena waktu tidak boleh negatif. Jadi bola menyentuh tanah pada waktu 5 detik. Setelah itu, tentukan titik puncak. Titik puncak vertex adalah titik tertinggi atau terendah pada parabola. Titik puncak terjadi pada x-nya min b per 2a. Di sini kita menentukan sumbu-sumbunya y, yaitu rumusnya dari min b per 2a. Min b itu seperti soal yang ada di awal, yaitu b-nya ada 4 dan j-nya 5. Dan b-nya itu ada min 4 per 2, a-nya tadi min 1, dimasukkan 2 dengan min 1. Jadi min 4 per 2 sama dengan 2. Setelah itu menentukan nilai optimum. dp itu sama dengan htp. Jadi dimasukkan rumusnya itu min b per 4a, di mana min b itu sudah dihitung dari nilai diskriminannya lagi, yaitu min 36 per 4 kali min 1 sama dengan min 36 per min 4 sama dengan 9. Jadi titik puncaknya adalah 2,9. Maknanya bola mencapai ketinggian maksimum 9 meter pada saat detik kedua. Untuk sketsanya mungkin sketsanya tidak akan apa? yaitu saat pertama yaitu saat berpotongan di min 1 dan 5. Min 1-nya berpotongan di X dan 5-nya di Y. Lalu naik lagi ke titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu X-nya 2 dan Y-nya 9. Lalu turun berpotongan di sub X. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan?
Seandainya memotong Y yang berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah min 12. Jadi titik potong sub Y adalah 0, min 12. Yang artinya usaha kue Siti jika dibagikan secara gratis menjadi rugi. Saatnya jam kerja dimulai. Jika titik potong sumber X, titik potong X adalah saat selesaikan kesamaan jika X sama dengan X kuadrat plus 8X min 12. Jadi tidak mengalami kesulitan. Pertama, X sama dengan 0 min X2 plus 8X kurangi 12 sama dengan 0. Min X2 plus 8X kurangi 12 sama dengan 0 dibagi X2 min 8X plus 12 kali 1. Apa sih? Lalu difaktorkan 12 min 6 kembali min 2 yang jika ditambah sama dengan min 8 dan dikali 12 sama dengan X1 sama dengan 6 X2 sama dengan 2. Titik potong sumber X adalah 6,0 dan 2,0. Maknanya Siti tidak mengalami keuntungan saat ia menjual kuenya pada harga 6.000 dan 2.000. Apa alasan yang terjadi? Modal yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungannya.
mendapatkan gambar tersebut. Yang dimana 4 adalah titik puncaknya. Ada di 2 dan 6. Iya dong. Sumbernya tertulis di 4,4. Bedanya adalah gen 12. Gen 12 sama 0 sampai 12. Jadi benar ya, tadi udah dilihat kalau misalkan keuntungan tadi grafiknya sama, dia terbuka ke bawah karena ada tadi indikator. Dia akan memperoleh apa namanya keuntungan maksimal itu berarti 4.000 dengan harganya adalah 4 berapa itu harganya berarti 4.000 dengan keuntungannya maksimal 4.000 itu ya. Oke, berarti ini aja ya hari ini. Kita langsung refleksi aja. Kalian hari ini belajar apa aja tadi? Cara menentukan Titik. titik puncak, Oke, titik puncak terus titik potong. potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu X berarti tadi nilai Y-nya apa? Oke, kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya kita bisa katakan Y sama dengan C. Iya, betul ya. Terus yang rumus titik puncaknya berarti XP itu berapa? D per 2A ya. Kalau yang D-nya berarti D-nya. JP-nya Oke, betul ya. Jadi kita hari ini terus kalian bisa menggambar melalui 3 titik tadi ya. Oke. Mungkin